Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visor, sebelumnya perkenalkan nama saya WCD. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2020 semester 3 dari prodi BKPI. Di sini saya akan berperan sebagai konselor. Baik, saya Arman Maulana dari prodi BKPI angkatan 20. Saya berperan sebagai konseling. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Arman ya? Silakan masuk, Mas. Baik. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Mas Arman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mas Arman barusan datang dari mana ya? Dari toko Toko apa? toko aneka buku, Buku. Oh. Habis beli buku apa Mas di sana? buku psikologi belajar. Oh, kalau boleh tahu yang ngajar psikologi itu sepertinya Bapak Atik ya? Iya. Ya. Gimana Mas? Pelajarnya Pak Atik, Mas? Alhamdulillah orangnya ramah. Oh, baik juga ya? Ya. Terus kalau boleh tahu Mas kesini ngapain? Mau konsultasi begini Pak. Soalnya saya kalau baca buku kurang senang, tapi saya mencoba untuk memahami buku itu. Oh. Dikit-dikit gitu. Ya. Akhir-akhir ini saya sering konflik dengan teman karena beda persepsi Bapak. Itu. Jadi Mas Arman ini akhir ini sering konflik dengan temannya karena kan Mas Arman itu berbeda pendapat dengan temannya ya. Iya Pak. Bisa. Kemarin saya ketemu sama teman-teman setelah pulang sekolah di parkiran. Pas ketika pulang sekolah saya takut karena teman-teman saya itu kayak membenci saya dari mukanya itu. Terus saya mau bilang ke bapak tapi saya takut. Jadi Mas Arman takut. Iya, takut ada pertikaian sama Andi gitu Pak. Tapi saya diam gitu ya. Saya pernah pergi ke rumahnya Pak, terus teman saya itu tidak mau bareng dengan saya Pak. Pas dia pengen naik ojek sendiri Pak, tidak mau bareng dengan saya Pak gitu. Sepertinya Mas Arman kecewa ya dengan kejadian hal itu. Ya karena kan saya ke rumahnya, ya pas ketika saya datang dia mana tidak mau, ya saya kecewa Pak. Oh ya. Saya menyapa teman saya Pak. Teman saya itu pura-pura tidak mendengarkan saya, padahal teman saya itu jelas mendengarkan apa yang saya bilang gitu. Oh, pada intinya Mas Arman itu sudah berusaha menyapanya, tapi teman Mas Arman itu pura-pura tidak tahu ya. Iya Pak. Saya kemarin ketemu Riko di pasar malam. Terus Riko itu bareng sama pacarnya Pak. Kebetulan pacarnya itu teman saya, tapi Riko itu pura-pura tidak melihat saya Pak. Jadi Mas Arman itu beranggapan bahwa Riko itu pura-pura tidak melihat Mas Arman ya pada waktu itu. Iya Pak. Saya punya masalah Pak dengan teman saya. Saya mau konsultasi sama Bapak gimana caranya. Oh, bagus sekali Mas Arman. Bagus karena Mas Arman sudah ingin berkonsultasi kepada Bapak. Jadi perlu diketahui Mas, Bapak hanya punya waktu sampai pukul 1 Mas, 1 siang. Jadi mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin ya Mas. Baik Pak. Saya punya masalah Pak di dalam dengan teman-teman saya, sehingga saya berkonsentrasi itu sangat sulit Pak ketika pelajaran itu berlangsung Pak. Terus saya yang mau belajar sama lawan jenis itu saya sulit Pak, karena saya tidak pas sering
lawan jenis itu Pak, tidak langsung berbicara gini itu ya, tidak. Terus lingkungan saat ini kan lingkungan era modern Bapak, saya sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan itu Pak. Jadi coba disimpulkan bahwasanya di dalam masanya Mas Arman itu terdapat 4 masalah kan. Yang pertama itu masalah teman atau sahabat, yang kedua itu masalah sulit berkonsentrasi, intinya masalah dalam pembelajaran, yang ketiga itu masalah dengan lawan jenis, dan yang terakhir yang keempat itu masalah dengan lingkungan yang baru. Jadi mana yang lebih awal kita akan bahas lebih dahulu? Pak, saya Mas Arman jangan khawatir dengan masalah Mas Arman, jangan takut, jangan risau. Masalah Mas Arman itu akan dijaga betul oleh Bapak, akan menjadi rahasia kita berdua. Jadi jangan khawatir ya Mas Arman, jangan khawatir bahwasanya masalah Mas Arman itu akan dijaga betul oleh Bapak ya. iya Pak. Pak, saya pernah bertengkar sama teman saya di lapangan itu, di lapangan futsal Pak. Kalau saat Mas Arman bertengkar, pada waktu itu Mas Arman bertengkar dengan siapa ya? Bertengkar sama Andi. Pak, saya punya masalah dengan ayah saya Bapak. Ayah saya itu mendidik saya dan kekerasan Bapak. Ayah saya itu keras dalam mendidik keluarganya karena ayah itu ya bawaan dari lahir Pak. Saya tidak suka Pak, karena saya udah besar Pak, begitu. Ayah saya sama ibu itu tidak akur. Saya pengen ayah saya sama ibu saya itu pisah. Pak, nilai saya, UAS saya itu menurun Pak, karena saya malas belajar Pak, dan saya akan belajar nanti malam semaksimal mungkin meski tidak ada ujian ataupun tugas. Saya akan terus belajar semaksimal mungkin saya bisa untuk memperbaiki nilai-nilai UAS yang sebelumnya gitu Pak. Bagus sekali Mas Arman. Teruslah belajar ya, teruslah bersemangat dalam belajar. Bapak yakin maksudnya Mas Arman dapat merubah nilai yang awalnya anjlok menjadi tinggi nantinya. Saya yakin Mas, kalau Mas sudah berusaha belajar semaksimal mungkin, saya yakin Mas akan bisa merubah semuanya dengan baik. Kemarin teman-temannya Diko itu menghampiri saya Pak, bilang kalau Diko itu membenci saya Pak, dan saya akan buat teman-temannya Diko itu membenci Diko Pak. Coba Mas Arman pikirkan dengan baik-baik, pikirkan dengan secara matang, Pak. Ya, apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang baik atau bagaimana? Coba pikirkan lebih baik kan? Ya, saya sudah sangat kecewa dengan teman saya itu yang Diko Pak, dan saya putuskan karena Diko itu kayak membenci saya Pak. Langsung saya itu ya membolak-balikan kejadian. Saya juga benci sama Diko. Gini Mas, lebih baik Mas Arman itu cari masalahnya itu dulu. Mas Arman harus tahu terlebih dahulu masalahnya seperti apa. Jadi Mas Arman itu jangan gegabah ya, jangan tergesa-gesa. Jadi Mas Arman itu harus mengetahui betul apa masalahnya. Ini dari yang kita bahas, kita sudah mencari masalahnya dan kita akan mencari solusinya, yaitu masalah pertengkaran Mas Arman dengan temannya Mas Arman, yaitu Mas Riko. Dan sekarang kita harus mencari solusinya mengenai pertengkaran Mas Arman dengan teman Mas Arman yang namanya Riko tersebut. Sebagai kesimpulan akhir pada hari ini, kita sudah membahas masalah-masalah yang dihadapi Mas Arman mengenai pertengkaran Mas Arman dengan Mas Riko, dan kita sudah membahas mengenai solusi-solusi untuk jalannya keluar dari pertengkaran Mas Arman dengan Mas Riko tersebut. Dan saya harap Mas Arman itu bisa menerapkan solusi-solusi barusan terhadap
masalah yang Mas Arman hadapi? Saya sangat membenci dia, Pak. Saya sudah berharap banyak kepada dia, Pak. Saya ingin memukuli dia, Pak. Jadi Mas Arman sudah siap kan untuk dengan sahabat Mas Arman? Tidak, Pak. Saya tidak siap karena dia sahabat saya, tetapi dia membenci saya, Pak. Barusan Mas Arman bilang bahwasanya Mas Arman itu membenci sahabat Mas Arman, dan barusan juga Mas Arman bilang bahwasanya Mas Arman takut kehilangan sahabat Mas Arman. Coba jelaskan lagi mengenai hal itu. Tadi Mas Arman bilang bahwasanya Mas Arman tidak mau berteman lagi dengan sahabat Mas Arman, yaitu Mas Riko. Dan tadi Mas Arman juga bilang bahwasanya Mas Arman itu sering memperhatikan Mas Riko ketika pergi ke kafe bersama sahabat-sahabatnya. Dan setelah itu Mas Arman mengajak teman Mas Arman pergi ke kafe juga. Apakah dalam hal itu Mas Arman beranggapan bahwa nanti Mas Riko menganggap bahwa Mas Arman itu sudah mempunyai teman lagi selain Mas Riko? Baik Mas Arman, dikarenakan proses konseling sudah selesai dan sekarang Ija menunjukkan pukul 1 sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya. Kita akhiri proses konseling ini, dan apabila proses konseling ini masih kurang sempurna, maka kita laksanakan pada hari-hari berikutnya. Baik. Terima kasih Bapak. Bapak telah sudi memberikan konseling kepada saya. Ya, kurang lebihnya semoga bermanfaat bagi saya sendiri. Baik, terima kasih kembali Mas.